Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang analisis kebutuhan diklat yang beranggotakan saya sendiri, Iksan Siregar sebagai moderator, Anur Hidayat sebagai pemateri, Rahma Putri Wulanda sebagai pemateri, dan Sendiri Terusia sebagai pemateri. Langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Anur. Kepada Anur dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisis kebutuhan diklat. Beberapa tujuan dilaksanakannya analisis kebutuhan diklat adalah: 1. Untuk mendapatkan data akurat yang diperlukan dalam pembuatan analisis kebutuhan diklat. 2. Dasar penyusunan program diklat. 3. Pedoman organisasi dalam merancang bangun program diklat. Keempat, masukan bagi pimpinan organisasi dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut. Yang kelima, menjaga dan meningkatkan produktivitas kerja pada organisasi. Yang keenam, menghadapi kebijakan baru. Yang ketujuh, menghadapi tugas-tugas baru. Selanjutnya, mengenai manfaat kebutuhan analisis diklat. Pendidikan dan pelatihan yang diatur analisa kebutuhan dapat memberikan banyak manfaat menurut Wassaur tahun 1988. Ini termasuk: pertama, meningkatkan komitmen manajemen calon peserta pendidikan dan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan visibilitas fungsi pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, mengklarifikasi masalah organisasi penting. Keempat, menyediakan penggunaan terbaik dari sumber daya yang terbatas. Kelima, menyediakan program dan ide-ide desain. Keenam, merumuskan strategi untuk bagaimana melanjutkan dengan upaya pendidikan dan pelatihan. Manfaat lainnya adalah kebutuhan yang jelas untuk menyediakan karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan mereka, membantu organisasi memenuhi tujuan kinerja, dan meningkatkan hubungan dan semangat kerja karyawan. Terima kasih kepada Anur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sendi. Kepada Sendi dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Sendiri Terusia. Ini 18005027. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis diklat, di mana menurut Lembaga Administrasi Negara, kebutuhan diklat ini adalah kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seorang pegawai sehingga kurang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi. Dengan demikian, kebutuhan diklat ini dapat diartikan sebagai kesenjangan kemampuan pegawai yang terjadi karena adanya perbedaan antara kemampuan yang diharapkan sebagai tuntunan pelaksanaan tugas dalam organisasi dan kemampuan yang ada. Nah, jadi diklat ini mempunyai arti penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu. Kebutuhan diklat adalah jenis diklat yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan atau pelaksanaan pekerjaan tiap jenis jabatan atau unit organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas yang efektif dan efisien. Nah, jadi diklat ini mempunyai arti penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan melaksanakan tugas dan jabatan yang tertentu. Jadi kebutuhan diklat ini adalah jenis diklat yang dibutuhkan oleh seseorang pemegang jabatan atau pelaksanaan pekerjaan tiap jenis jabatan atau unit organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas yang efektif dan efisien tersebut. Selain itu, analisis kebutuhan diklat ini merupakan analisis yang dilaksanakan secara sistematis dan digunakan perancang diklat atau manajer SDM sumber daya manusia untuk memahami persoalan kinerja sumber daya manusia dan menentukan jenis kegiatan yang diperlukan dalam proses pengembangan SDM tersebut. Nah, analisis kebutuhan diklat ini adalah proses berkelanjutan dalam pengumpulan tugas.
pengumpulan data untuk menentukan apa sih kebutuhan pendidikan dan pelatihan tersebut, sehingga pendidikan tersebut dan pelatihan dapat dikembangkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Melakukan analisis kebutuhan diklat ini merupakan dasar keberhasilan program pendidikan dan pelatihan. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sandy. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang analisis organisasi. Analisis organisasi meneliti di mana pendidikan dan pelatihan diperlukan dalam kondisi apa pendidikan dan pelatihan akan dilakukan. Analisis ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan karyawan untuk masa depan, sebagai organisasi dan pekerjaan mereka berkembang atau berubah-berubah, menurut Brown 2002. Melalui analisis organisasi, data dikumpulkan dengan melihat faktor-faktor seperti absensi, keselamatan kerja, hari kerja yang hilang, keluhan internal, keluhan pelanggan, atau masalah kinerja lainnya. Data-data ini kemudian dievaluasi untuk diidentifikasi sehingga pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kinerja. Tahap analisis organisasi juga merencanakan perubahan di tempat kerja, seperti kebutuhan masa depan, demografi pekerja, dan peraturan perundang-undangan. Tingkat analisis selanjutnya yaitu analisis operasi atau analisis tugas. Analisis operasi atau analisis tugas membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan setiap pekerja spesifik dengan pengetahuan dan keterampilan aktual karyawan. Kesenjangan ini mengungkapkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Sumber data termasuk deskripsi pekerjaan, prosedur operasi standar, keselamatan kerja atau analisis job, analisis bahaya, standar kinerja, tinjauan literatur dan praktik terbaik, dan pengamatan di tempat dan mempertanyakan. Sebuah analisis tugas yang efektif mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan, kondisi di mana tugas-tugas yang harus dilakukan, seberapa sering dan ketika tugas dilakukan, kuantitas dan kualitas kinerja yang diperlukan, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas, dan di mana dan bagaimana ini keterampilan terbaik yang diperoleh menurut Brown 2002. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wulan. Saya akan melanjutkan materi, yaitu analisis individual. Analisis individu melihat individu karyawan dan bagaimana mereka tampil di pekerjaan mereka. Karyawan dapat diwawancarai, diperiksa, atau diuji untuk menentukan tingkat masing-masing keterampilan atau pengetahuan. Jadi, proses penentuan tingkat dari karyawan dapat ditentukan dari wawancara, pemeriksaan, dan diuji. Data juga dapat dikumpulkan dari tinjauan kinerja mereka. Selain itu, masalah kinerja dapat diidentifikasi dengan faktor seperti produktivitas, absensi, keterlambatan, kecelakaan, keluhan pelanggan, kualitas produk, dan perbaikan peralatan yang dibutuhkan. Ketika kekurangan teridentifikasi, pendidikan dan pelatihan dapat dimulai untuk kebutuhan individu karyawan. Sekian materi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.